Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Ahmad Gapuri, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 DLPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131012. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Islam Terpadu Ukhuwah 2 pada kelas 5 dengan tema Akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kelas 5 Abah semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ukhuwah berakhlak, berprestasi, mandiri, dukungan Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan kita sama-sama bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Dan tentunya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, mari silakan leader untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, terima kasih kepada leader yang sudah memimpinkan doa. Semoga dengan kita mulai dengan bismillah dan juga berdoa bersama, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran, pastikan silakan duduk yang nyaman. Adakah mungkin sampah-sampah di sekitar meja semuanya bersih? Bersih, bagus, mantap. Duduknya arahnya yang bagus ya. Kakinya yang sopan dan siap untuk belajar. Oke, terima kasih. Baik, kalau Ustaz bilang pagi tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, dan kalau malam tanpa tepukan. Oke, siap ya. Baik, pagi. Oke, mantap. Siang, malam. Good. Nah, ada yang satu kurang fokus ya. Lagi, pagi, siang, pagi, malam. Wah, Masya Allah, mantap. Tepuk tangan untuk yang semua dulu. Masya Allah. Baik, anak semuanya, alhamdulillah senang hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang memahami akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tujuan pertemuan kita pada hari ini, harapannya setelah kita belajar, yang pertama kita tahu cara berakhlak kepada Allah dan bagaimana cara berdoa kepadanya, terus bagaimana tata cara berdoa yang baik, tahu bisa menyebutkan arti tawakal dan mengetahui tata cara bertawakal kepada Allah. Oke, masih ingat gak kira-kira tahukah pian apa sih dari judul tadi tentang kan berakhlak kepada Allah? Oke, kira-kira yang disebut berakhlak tuh artinya apa? Ya, ada berakhlak nih, kira-kira artinya apa sih? Adab, husnuzan. Ada lagi? Yang dimaksud dengan akhlak adalah ilmu. Ada lagi? Yakin? Sopan santun. Oke, yang dimaksud dengan adalah adab, sopan santun, ilmu, apalagi tadi? Adab. Oke, akhlak. Akhlak adalah, yuk kita coba lihat dulu. Yang dimaksud dengan akhlak itu apa sih? Oke, kita coba lihat ya. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak itu ternyata sifat atau perilaku seseorang yang muncul dari dalam dirinya. Jadi, kalau ada sifat seseorang atau perilakunya itu yang baik, berarti disebut akhlak yang baik. Kalau misalnya perilakunya itu mohon maaf, ya dalam tanda kutip tadi nakal kata kawannya, maka berarti akhlaknya masih kurang bagus. Baik, nanti itu akhlaknya pada Allah kah, sesama manusia, atau kepada orang lain, ya makhluk lain gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi di sini juga ada dikatakan akhlak kepada Allah. Kita sering mendengar dan kita tahu semua Tuhan kita siapa? Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu siapa sih? Tuhan kita. Oke, betul sekali ya. Allah itu adalah Tuhan kita. Kira-kira
Kalau kita mau mengenal Allah, bisa nggak kira-kira? Caranya bagaimana? Dengan cara, kalau kita mau mengenal Allah, caranya dengan mengaji. Ada lagi? Menghafal Asmaul Husna. Ada lagi? Sholat. Oke, ayo kita cari tahu dulu ya. Bagaimana cara kita mengenal? Katanya ada dengan sholat, mengenal Asmaul Husna dan yang lainnya. Coba kita cek. Siapa sih Allah itu sebenarnya? Oke. Nah, ternyata Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta seluruh alam semesta. Jadi semua yang ada di bumi ini, siapapun dia semuanya ciptaan Allah. Dan kita sebagai orang Muslim semuanya menyembah Allah. Oke. Bagaimana cara mengenal siapa itu Allah? Nah, ini dia. Kita memang tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa mengenalnya dengan tahu nama-namanya atau siapa? Atau Asmaul Husna. Dan juga kita bisa tahu dengan sifat-sifatnya atau bisa juga dengan melihat kekuasaan Allah. Oke. Di antaranya kita perlu tahu dulu kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Karena yang namanya kita semua ciptaan Allah, kan Allah Al-Khaliq nih ya, Maha Pencipta. Maka pantaslah kita sebagai ciptaannya itu berakhlak. Contoh sederhana, misalnya Dafa dikasih adlan 1 juta. Kira-kira Dafa apa yang dilakukan? Bersyukurnya dengan siapa? Adlan. Kenapa? Karena sudah kasih duit. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana manusia kalau dari awal sudah diciptakan, Allah juga Ar-Razzaq, setiap waktu sudah dikasih rizki, kasih makan, kasih minum, kasih jajan, kasih nafas dan sebagainya. Allah kasih hidup lagi. Allah jaga lagi, Al-Hafiz, Maha menjaga, melihara, dijaga lagi. Maka pertanyaannya, mana rasa terima kasih kita kepada Allah? Mana balasan yang kita lakukan untuk Allah? Oke, kira-kira bagaimana cara kita membalasnya? Beribadah. Ada lagi? Sholat. Mengaji. Bersedekah. Mantap. Syahadat. Ada lagi? Ya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita membalas kebaikan Allah yang begitu besar ini? Bersujud syukur, Radit, berbuat baik. Nah, cara membalas inilah disebut juga dengan memberikan yang terbaik atau juga disebut berakhlak kepada Allah. Nah, maka ada cara yang bisa kita lakukan seperti sudah disebutkan, ada ibadah, bersujud, bersyukur. Nah, kalau saya tuliskan itu seperti ini. Nah, ini dia ya. Yang namanya berakhlak pada Allah nih, perilaku, sikap, perbuatan yang menunjukkan rasa hormat, rasa tunduk, taat, cinta, dan sebagainya kepada Allah. Seperti kalian sebutkan tadi. Caranya, iman, bertauhid, tidak mensekutukan Allah, taat, ibadah tadi ya. Terus bersyukur, dan yang kita bakal pelajari, yaitu doa dan tawakal. Nah, inilah, kita memang nggak bisa semuanya, karena terlalu banyak. Kita hanya memfokuskan 2 saja, yaitu apa? Berdoa dan tawakal. Oke. Baik, anak semuanya, di sini kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya terjadi atas izin dan kuasa Allah. Ketentuan ini dinamakan dengan takdir atau disebut juga dalam rukun iman itu apa? Qada dan qadar. Kita sudah tahu takdir terbagi berapa? 2. Apa saja? Oke. Kira-kira contoh mubram seperti apa yang tidak bisa laki-laki, mati, lahir. Bagus sekali. Kalau contoh yang bisa dirubah seperti apa? Masa depan Tidak pandai menjadi pandai. Tentunya kalau kita mau merubah ketentuan atau mau masa depan kita lebih baik, harus kita usahakan dengan 3 cara. Yang pertama, masih ingat apa 3 cara ini? Usaha, doa, tawakal. Bagus sekali ya. Mantap. Kita mulai dari sini ya. Oke, kita coba kita sama-sama refleksikan dari video tadi. Kira-kira semua babi kecil tadi dia mau apa? Nah, tujuannya dia mau bikin rumah. Apakah ada usaha yang dia lakukan? Ada.
Yang babi ketiga. Usaha ini yang dia lakukan ngapain? Bikin rumahnya. Bikin rumahnya dari apa saja? Jerami, ranting, dan bata. Oke. Apakah berhasil membangun rumah? Jawabannya berhasil. Berarti sampai sini tujuan, oke, dia punya. Usaha, oke, dia ada. 4, hasilnya terbentuk rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah rumah tadi bisa bertahan lama? Nah, maka jawabannya Tidak semua. tidak semua. Dari yang jerami hasilnya apa? Ranting bagaimana? Roboh juga. Yang ketiga? Tidak. Oke, yang ketiga baru hasilnya memuaskan. Kenapa? Karena bisa aman dari semua ancaman. Oke. Setelah ini nanti kita akan melanjutkan dengan sebuah kasus ya. Nah, sebuah kasus. Oke. Setelah ini kalian harus bagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Silakan Ustadz kasih pilihan. Ada kasus 1, 2, dan 3. Dipilih masing-masing satu orang satu. Silakan ambil perwakilan satu orang. Oke, boleh. Silakan. Oke, silakan. Sebelah sini. Silakan sebelah sini. Satu kelompok ya masih ya. Ada yang belum? Silakan pilih salah satu. Oke. Oh, kan sudah tadi. Oke, baik. Silakan. Dengan kelompoknya boleh di tempat ini di kursinya diputar. Silakan diskusikan. Ini satu kertas. Jawabnya di kertas. Jawabnya di kertas. Oke, silakan. Sudah. Oke, silakan. Hah? Boleh mendekat ke sini. Ada apa-apa? Angkat kursinya. Di kursi aja. Oke. Waktu untuk diskusi 20 menit. Oke? 20 menit silakan. Bang, silakan. Oke. Kira-kira pertanyaannya bisa dipahami? Bisa ya? Itu usahanya. Oke, silakan diskusikan. Baik, silakan ambil nomor undian. Ini menentukan giliran maju ya. Yang dapat nomor antrian pertama sebelah mana? Sini. 2, sini. 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan hasil presentasi dari yang dapat undian pertama. Kepada kelompok Rafar dan kawan-kawan dipersilahkan. Yang lain, mari kita coba dengarkan hasil presentasi temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan kasus 2 dan masalah yang terjadi dan keinginan. Kita akan presentasikan hasil yang kalian dapatkan. Masalah pertama, apa masalah yang terjadi? Oke. Dia diam dan kurang percaya diri. Oke. Apa tujuannya? 2, maju ke depan. Mari kita sama-sama dengarkan hasil presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Bapak akan presentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 1. Masalahnya 1. Lalu banyak main HP hingga lupa berlatih ombak. Dia terlalu banyak main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kasus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dengarkan bagaimana pelajaran yang bisa diambil di kasus kedua. Ya silakan. Ada masalah? Tidak ada orang mau berkelompok dengan Ani. Oke, ya ada tidak mau ada berkelompok dengan Ani. Oke. Apa keinginan Ani atau tujuannya?
Ani mau lebih pintar dan ada banyak teman. Maunya mau pintar dan punya banyak teman. Apa usaha? Allah. Oke. Baik, kasih tepuk tangan. Kurang. Kelima. Baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari semua kelompok. Baik, anak semuanya, kita sudah mendengarkan dari berbagai kasus. Ada kasus 1, 2, dan 3. Kasus 1 Ahmad. Dia tadi kita dengar sama-sama ya. Ahmad ini dia punya keinginan tapi tak mau berusaha, akhirnya dia gagal. Oke, ya. Ada juga Ani. Ani ini awalnya mungkin dia tidak pandai, sering dijauhin teman-temannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika dia mau berdoa dan berusaha, Allah rubahkan yang dulunya nggak pandai sekarang jadi pandai. Yang dulunya nggak punya teman sekarang didekati oleh teman-temannya. Oke. Nah, kasus ketiga ada Aldi dan kawan-kawan. Dia sudah berusaha latihan dalam 1 minggu bahkan 3 kali gitu ya untuk perlombaan cerdas cermat. Tapi ternyata meskipun mereka punya keinginan untuk dapat juara 1, ternyata tidak bisa. Padahal sudah belajar. Dia sudah belajar bahkan 3 kali dalam seminggu. Belajar sudah, doa sudah. Ternyata keputusan tetap di tangan Allah. Yang mereka ingin juara 1, ternyata dikasih juara 2. Apakah mereka bersedih? Ya, dia sedih. Tapi dia yakin yang terbaiklah menurut Allah yang dia dapatkan. Nah, oke, dari 3 kasus ini coba kita refleksikan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua masalah yang tadi kita dengarkan? Kalau usaha bisa mendapatkan yang kita mau. Dengan berusaha kita mau mendapatkan yang kita mau. Bagus. Ada lagi? Berdoa, berusaha, terus? Dan bertawakal. Oke, ada lagi? Kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari 3 kasus tadi? Ada? Boleh angkat tangan yang mau berpendapat ya, Gio. Usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Baik, terakhir. Pikirkan 1 kata atau 1 kata-kata hari ini untuk Pian. Coba kalian bikin sebuah kata-kata yang berhubungan dengan pembelajaran ini. Setelah kita belajar, tahu pentingnya doa dan usaha dan tawakal, apa yang mau kalian lakukan untuk masa depan kalian? Oke, baik. Apa refleksi belajarnya hari ini? Berdoalah sebelum berusaha, pasrah sesudah berusaha. Mantap. Ada lagi? Refleksi hari ini, Adit, silakan. Berusaha sebelum menyerah. Berusaha sebelum menyerah. Oke. Radit. Apa refleksi hari ini? Tidak apa-apa, aku tidak pintar, tapi aku tetap berakhlak kepada Allah. Mantap. Ada lagi yang mau memberikan? Alhamdulillah, kita sudah tadi merefleksikan belajar kita hari ini. Terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita evaluasi belajar kita hari ini dengan bersama menjawab soal yang ada di depan. Yang mau menjawab, teman-teman? Oke, Alhamdulillah. Yang mana mau pilih? A. Dan yang lain, cocokkan jawaban maju ke depan. Kita lihat yang mana yang kamu mau. A, D, C atau D? Yang mana? Oke, C. Betul. Yang menjawab C betul. Ya, silakan. Siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. A, B, C atau D? Ini sudah tunggu. Betul. Allah, betul kan? Ya. Alhamdulillah kita sudah tadi merefleksikan pembelajaran kita hari ini tentang doa, usaha dan tawakal. Semoga ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga pembelajaran ini bermakna untuk kehidupan kita dan mudahan kita menjadi hambanya Allah yang berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita tutup dan kita akhiri kegiatan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita tutup dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.